Jadi kalau boleh yang mulia, saya tidak mengemis, saya minta hak saya. Izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Pada zaman Umar bin Khattab yang mulia, ada kasus pembunuhan. Itu diizinkan pembunuhnya itu untuk menyelesaikan urusan muamalahnya, asal ada penjamin. Waktu itu penjaminnya namanya Salman Al-Farisi. Itu membunuhnya. Bahkan kemarin banyak sekali koruptor, kasus-kasus penjahat itu diizinkan penangguhan penahanan di jalan istrinya. Hari ini izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Semua penjaminnya kuasa hukum saya. Kalau kurang, wahai pengunjung, wahai jamaah, saya tidak kenal Anda. Sudikah Anda kira-kira jadi penjamin saya kalau saya harus pulang menjenguk istri saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yubadilul amru minas sama'i ilal ardi summa ya'udu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Semua urusan di bumi ini akan kembali kepada Allah. Semua urusan di pengadilan ini akan kembali kepada Allah. Yang durasi waktunya 1000 tahun di dunia itu hanya 1 jam di hadapan Allah. Perbedaan. Jadi kalau ada orang di dunia umur 1000 tahun itu di hadapan Allah cuma 1 jam. Perbedaannya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di persidangan ini dari dulu sampai sekarang itu nanti kembali kepada Allah. Saya sudah berikhtiar, saya sudah berusaha membela hak saya, jaksa juga sudah bekerja maksimal untuk menuntut saya, bahkan mungkin puas kalau seandainya nanti saya dijebloskan ke penjara beneran. Pokoknya semua akan kembali kepada Allah dan saya sudah tidak bisa memaksa. Tinggal harapan saya satu-satunya adalah majelis yang mulia. Jadi ini majelis saya tanggapi singkat. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Saya ulang 3 kali ya majelis supaya nempel di alam bawah sadar. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi itu palsu. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Jokowi palsu. Dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Saya sekali lagi itu saya hanya mengundang seseorang narasumber, dan karena saking tidak percayanya justru terjadilah mubalah itu. Bukan dalam rangka mendukung kebohongannya Mbak Menteri, tapi justru karena saya tidak percaya maka diambil mubahalah yang menurut iman saya itu titik terakhir, klimaks pertanggungjawaban seorang hamba. Dan isi mubahalahnya mengerikan. Ya. Kalau apa yang saya tulis Mbak Menteri, maksudnya saya menuntut, kalau apa yang saya katakan, kalau apa yang saya tulis itu dusta, bohong, maka laknat hidup saya, Mbak Menteri. Hancurkan hidup saya, hidupkan dalam kemiskinan, cabut keberkahan hidup saya. Tapi apabila yang saya tulis benar, apabila yang saya katakan benar, maka azab siapapun yang menantang. Jadi saya hanya ibarat saya punya studio, saya sewakan, siapapun yang mau nyewa studio saya silahkan, mau rekaman genre lagu apa, rock dan dangdut, itu di luar wewenang saya. Yang mulia, suatu ketika di lantai 15 di Barreskrim itu kalau tidak salah hari ke-10 saya ditahan yang mulia. Saya dan Mbak Menteri di Pon di lantai 15. Saya berseberangan dengan Mbak Menteri di sebelah kiri saya. Tiba-tiba ada penyidik mendatangi saya menunjukkan sebuah foto. Mohon maaf yang mulia diperhatikan ya. Gus Nur, ini lihat foto ini. Ini foto tentara yang dituduh Mbak Menteri jaringnya 4. Coba lihat Gus fotonya, ternyata jaringnya 10, normal. Apa Gus Nur masih percaya dengan orang yang namanya Mbak Menteri ini? Ini menunjukkan ke saya ini penyidik yang datang ke rumah saya yang mengantarkan surat panggilan. Saya lihat fotonya,
Spontan langsung saya tunjukkan ke Bambang di sebelah saya. Mas, sama bilang ada pas pampres jarinya 4, dan itu 5 atau 10. Tiba-tiba saya dibentak sama Bambang Tri di depan penyidik itu, apa maksud menunjukkan foto ini saya? Sambil melotot. Jadi sekujur tubuh saya seperti mendidih. Orang yang beberapa hari bisa sayangi, saya cintai, bahkan saya punya program untuk kemaslahatan dia, bahkan gara-gara saya undang dia saya di penjara, tiba-tiba membentak saya dengan melotot. Saya punya yang versi 4, ngapain dia menunjukkan ini ke saya? Belum sempat saya jawab, Pak Menteri ganti marah penyidiknya. Ngapain Anda menunjukkan fotonya ke Husnul? Ayo taruhan sama saya, bilang sama penyidik itu. Kalau dari 4 kamu mau apa? Di penyidiknya nonton ya. Saya tahu penyidiknya nonton, detail penyidik ikuti sidang ini. Penyidiknya jawab, ngapain taruhan? Saya nggak suka judi, merokok aja saya enggak. Ya tapi ngapain nggak menunjukkan foto ini ke Husnul? Sejak itu yang mulia 198, 190 derajat paradigma saya terhadap Bambang Tri berubah. Jadi saya jangan disangkut pautkan dengan Bambang Tri, saudara jaksa. Tapi ini sudah selesai, saya tidak memaksa. Nanti kembali kepada Allah urusan. Berubah saya. Oh begini ternyata karakter. Satu-satunya yang mengikat saya dengan Bambang Tri itu hanya mubahalahnya. Karena saya takut mengingkari Al-Quran yang berada di atas kepalanya. Majelis yang mulia, hari itu juga saya putuskan dalam hati, sampai di sini hubungan kita dalam perjuangan dalam apapun. Dan hari itu saya memutuskan puasa bicara dengan Bambang Tri. Dan hari itu saya memutuskan pindah minta selalu dipisahkan kamar. Dan hari itu, sejak hari itu dapat 10 hari ditahan, saya sudah tidak pernah lagi bicara dengan Bambang Tri. Tapi dia masih sering minta rokok ke saya. Saya hanya bicara sepatah-sepatah. Bukan berarti tidak pernah bicara, maksudnya sepatah, 2 patah, tapi sudah nggak penting. Tapi lebih banyak diam. 10 hari di tahanan Polda Jateng, 10 hari di isolasi, berjuang sepatah saja tidak keluar kata-kata. Karena saya sudah merasa tidak ada yang perlu lagi dibicarakan dengan orang ini. Yang mulia, suatu ketika saya dan Pak Andika, Pak Ridho, saya waktu itu yang kita ketemu Bambang Tri di Rutan, kuasa hukum meminta, Mas ada saksi nggak? Ada, pasti. Saya pastikan datang saksi saya. Saya langsung potong, Mas jangan pasti, insya Allah. Tapi Bambang Tri nggak mau dan dia meninggalkan kita dengan sikap yang arogan. Jadi saya ini sudah terdolimi ya, oleh pasal, oleh hukum dan oleh Bambang Tri sekarang. Itu bukan dalam cuci tangan, bukan mata saya cuci tangan itu ya mulia ya. Nah jadi seperti itu. Makanya kenapa kok sidang saya dicampur? Bahkan secara administrasi yang mulia, semua saksi ahli yang datang ke persidangan ini, Bapak Dr. Taufik, Robi Gurun, dan Pak Aceh, secara administrasi yang biayai saya ya. Bambang Tri sepeser pun tidak keluar biaya. Jangankan 100.000, 1.000 rupiah tidak keluar biaya secara administrasi. Jadi Bambang Tri tidak punya saksi, nggak pernah menghadirkan saksi. Yang dia bilang pasti ternyata nggak ada. Jadi kita ini juga sering diperlakukan seperti itu. Ada yang bisa suruh nyetak buku nggak dicetak-cetak, pengacara apa dan ditinggal begitu saja di depan saya. Tolong jangan campur saya dengan Bambang Tri. Dia orang, dia narasumber yang saya undang, isi di luar tanggung jawab saya. Kalau memang Anda memaksa saya kena imbas, nggak apa-apa, nanti hitungannya di Allah nanti, di pengadilan akhirat. Yang mulia, saya tolong nanti sebelum yang mulia memutuskan, saya mohon baca pledoi saya dengan detail, karena kemarin banyak yang saya loncati, banyak yang saya lewati yang mulia ya. Oke. Saya sebenarnya gini yang mulia, penyidik pertama kali datang ke rumah saya menyerahkan surat panggilan. Saya tanya, apa kasusnya ini?
panggil lagi. Kalau masalah Mbak Bantri kan sudah diperdata itu. Enggak Gus, ini enggak ada hubungannya sama ijazah Mbak Bantri. Ini penodaan agama, sumpahnya sampean. Mohon maaf Gus, saya tidak mau musuh. Saya hormat sama Gus Nur, saya hanya menjalankan perintah. Penyidiknya nonton, datang ke rumah saya, oh penodaan agama, iya. Jadi yang dituduhkan pasal berlapis, tapi dari awal sidang ditonjolkan adalah penodaan agamanya ya, ya. Penyidik bahkan sudah di depan saya, di depan kuasa hukum mengaku Gus Nur saya tangkap, saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI. Ya, jadi Gus Nur saya tangkap positif menodai agama. Bahkan di BAP yang mulia tahu sendiri, ada copy paste, saya atas nama umat Islam tersinggung dan marah karena Al-Quran dipakai alat kebohongan bla bla bla. Yang muncul kasus penodaan agama. Yang muncul di media penodaan agama. Yang dibangun serem di atas diri saya, Gus Nur penodaan agama, Gus Nur penista agama. Terus seperti itu. Nah, tapi di ujung persidangan, sepertinya kasus ini tidak ada. Penodaan agamanya dihilangkan, atau mungkin tidak dipakai, atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi intinya sudah terbangun paradigma saya menodai agama. Ya, yang mulia. Jadi, kemudian yang kedua, menurut saksi ahli yang kami hadirkan, onar itu harus fisik, harus ada kerusakan yang kerugian material bahkan jiwa. Itu secara versi saksi yang saya hadirkan, ya bukan gelisah, tapi menurut jaksa onar itu gelisah. Ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu di pengadilan akhirat. Ya, yang mulia, bahkan dalam persidangan jaksa sering mengatakan onar itu adalah yang melakukan demo di Barreskrim. Ya, demo-demo yang tertib dilakukan sekelompok atau segelintir orang di Barreskrim yang oleh jaksa diklaim sebagai keonaran. Itu sungguh membuat cacat akal sehat. Pertama, bisa saja demo itu adalah settingan atau bayaran, bisa saja. Saya tidak menuduh. Hanya 10 orang, hanya 17 orang, hanya 20 orang, mulia ya. Terus kemudian, kalau memang itu sebagai keonaran, berarti polisi telah mendukung keonaran itu. Karena demo yang ada di Barreskrim itu dijaga polisi. Diizinkan oleh polisi, berarti polisi mengizinkan dan mendukung dan menjaga keonaran itu kalau begitu. Tapi sudah, saya hanya sekedar menggunakan hak-hak sisa-sisa ikhtiar saya yang mulia. Saya tetap keputusan sesalkan kepada yang mulia. Lebih onar mana saya dengan undang-undang cipta kerja yang sampai detik ini bingung hampir di seluruh kota, bahkan bakar-bakar bank. Lebih onar mana saya dengan 349 triliun di Kemenkyu. Lebih onar mana saya dengan Harun Masiku yang sampai sekarang belum ada ketangkap. Lebih onar mana saya dengan jasa pinangki, korupsi EKTP, pro kontra penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan banyak lagi. Jadi yang mulia, saya nggak bisa memaksa lagi, intinya begitu. Nanti ini ada flash disk kalau nanti diputar yang mulia. Terus kemudian yang terakhir yang mulia, malam minggu terakhir dan hari malam Ahad saya chatting sama istri saya. Istri saya ngedrop lagi karena ternyata asam lambung, dan saya baru tahu kalau asam lambung itu pikiran ternyata kuncinya ya. Oke, baru selesai chatting, tiba-tiba ada sidak di rutan dan HP saya disita oleh petugas. Setelah itu putus komunikasi. Chattingannya saya sertakan. Kemarin sore saya pinjam handphonenya Aibtu Agus, barangkali beliau hadir di sini, beliau yang menjaga rutan di tempat saya ditahan. Saya pinjam handphone beliau dan saya hubungi istri saya, ternyata beliau sekarang sudah dirawat lagi di rumah sakit Wonolangan, Triu, Probolinggo. Dan tadi pagi saya telepon lagi dengan HP-nya Pak Nugroho ya, yang piket hari ini di rutan, ternyata ada merambah ke jantung. Yang mulia, seandainya bersujud di depan manusia tidak dosa, saya akan lakukan itu ya Pak ya. Saya akan bersujud sekarang. Tapi tidak mungkin saya melakukan itu, karena itu iman. Jadi kalau boleh yang mulia, saya tidak mengemis, saya minta hak saya ya.
izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Pada zaman Umar bin Khattab yang mulia, ada kasus pembunuhan. Itu diizinkan pembunuhnya itu untuk menyelesaikan urusan muamalahnya, asal ada penjamin. Waktu itu penjaminnya namanya Salman Al-Farisi. Itu membunuhnya. Bahkan kemarin banyak sekali koruptor, kasus-kasus penjahat itu diizinkan penangguhan penahanan di jalan istrinya. Hari ini izinkan saya menjenguk istri saya di rumah sakit. Semua penjaminnya kuasa hukum saya. Kalau kurang, wahai pengunjung, wahai jamaah, saya tidak kenal Anda. Sudikah Anda kira-kira jadi penjamin saya kalau saya harus pulang menjenguk istri saya? Di kasus yang Surabaya yang mulia, di kasus yang Palu, saya tidak ditahan. Saya berangkat sidang dari rumah. Saya nggak pernah dikawal polisi. Hidup mati saya serahkan kepada Allah. Monggo yang mulia, mau dikawal polisi boleh, pulang sendiri boleh. Saya hanya ingin, saya nggak bisa bayangkan kepontal-kompontalnya anak saya yang dua kecil itu harus menemani mamanya di rumah sakit begitu. Dulu saya sudah mohon sama yang mulia, tidak dikabulkan, saya diam. Waktu itu kronis. Nah sekarang ternyata masalah pikiran yang mulia. Pikiran dan ini saya tidak menghibah, saya menangis bukan saya cengeng, ya saya sudah berusaha nahan, tapi ini batas kemanusiaan saya. Sekarang diobrol di Wonolangan, Deringu, Probolinggo. Yang mulia mohon berunding, saya tunggu hasilnya. Saya ingin jenguk istri saya. Selasa saya datang tepat waktu, penjaminnya semua kuasa hukum saya dan pengunjung yang hadir di sini. Saya tidak mungkin merusak barang bukti, itu bukan sifat saya, dan saya tidak mungkin melarikan diri naudzubillah min dzalik, saya bukan pengecut. Demikian yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.